Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Muhammad Sabil, Indira Julianti, dan Tania Angela akan mempresentasikan materi tentang kewajiban dan ekuitas dalam akuntansi pemerintahan. Yang pertama, kita akan membahas dasar hukum kewajiban dan ekuitas pemerintahan. Pengertian kewajiban menurut IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, di tahun 2007, PSAK 57, kewajiban adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan. Kewajiban yang belum jelas statusnya tidak diakui oleh perpajakan. Lalu, kewajiban dalam akuntansi pemerintahan sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 9 PSAP tentang akuntansi kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Penyebab munculnya kewajiban dalam konteks pemerintahan yaitu pertama, penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat karena perikatan dengan pegawai kepada masyarakat luas, kewajiban tunjangan, gaji dan kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, dan kewajiban dengan pemberian jasa lainnya. Selanjutnya adalah ekuitas. Dasar hukum ekuitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dasar hukumnya juga ada di Standar Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Nomor 1 PSAP tentang penyajian laporan keuangan. Di sana terdapat pengertian ekuitas, yaitu ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Jadi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Ekuitas dana itu sama dengan kekayaan bersih. Berdasarkan persamaan dasar akuntansi tersebut, dapat diambil dari pengertian ekuitas dana yaitu sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Materi selanjutnya yaitu adalah klasifikasi kewajiban dan ekuitas. Klasifikasi kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu ada kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek sendiri itu merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Untuk akuntansi pemerintah di Indonesia, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Selanjutnya, kewajiban jangka panjang sendiri merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggarannya. Akan tetapi, ada juga beberapa kewajiban yang jatuh tempo atau akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan dan tetap dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Beberapa kewajiban tersebut adalah yang memenuhi ketiga kondisi berikut. Yang pertama, ada jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang terakhir, maksud tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Selanjutnya ada klasifikasi ekuitas. Karena akuntansi pemerintah menggunakan basic cash toward accrual yang secara konsep sama dengan kas modifikasi, oleh karena itu, dalam standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 klasifikasi kelompok ekuitas dana,
yaitu yang pertama ada ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Contoh ekuitas dana lancar yaitu ada sisa lebih perhitungan anggaran, yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selanjutnya ada cadangan piutang, yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset lancar berupa piutang seperti piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lancar lainnya. Lalu ada cadangan persediaan yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset lancar berupa persediaan, semisal persediaan obat-obatan, ATK, aspal, bahan kimia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Klasifikasi selanjutnya ada ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar, selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Dan klasifikasi ekuitas yang terakhir ada ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Masuk ke pengakuan dan pengukuran kewajiban. Kewajiban diakui jika kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi dapat terjadi untuk menyelesaikan kewajiban saat ini sebanyak waktu pelaporan, dan penyesuaian dalam kewajiban tersebut memiliki biaya kesepakatan yang dapat diukur dengan andal. Menurut PSAP nomor 9, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari yang pertama adalah transaksi dengan pertukaran atau exchange transactions. Transaksi dengan pertukaran muncul ketika masing-masing pihak dalam transaksi dan menerima nilai sebagai penilaian. Dalam transaksi dengan pertukaran, suatu kewajiban ketika salah satu pihak menerima barang atau jasa dengan imbalan janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Yang kedua adalah transaksi tanpa pertukaran, no exchange transactions. Transaksi tanpa pertukaran muncul ketika salah satu pihak dalam transaksi menerima nilai sebagai pemberi atau memberikan nilai secara langsung sebagai penilaian. Untuk transaksi non-bursa, kewajiban harus sama dengan jumlah terutang yang belum dilunasi pada tanggal pelaporan. Ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, government-related events. Peristiwa terkait pemerintah adalah peristiwa yang tidak didasarkan pada transaksi, tetapi berdasarkan interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Dalam peristiwa terkait pemerintah, kewajiban didasarkan pada peristiwa yang sama seperti peristiwa yang timbul dari transaksi dengan bursa. Yang terakhir, kejadian yang diakui pemerintah, government acknowledged event. Kejadian yang diakui pemerintah merupakan kejadian tidak berdasarkan transaksi, tetapi menimbulkan kejadian tersebut mempunyai konsekuen keuangan bagi pemerintah, karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Masuk yang kedua, yaitu pengukuran. Kewajiban diukur dan dicatat sebagai nilai nominalnya. Yang kedua, apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Masuk ke dalam kewajiban jangka pendek. Yang pertama itu ada utang perhitungan fisik ketiga atau bisa disebut PFK. Pada akhir periode, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nah, contohnya itu adalah seperti ini. Dibayarkan pembayaran gaji pokok sejumlah 200 juta. Dari pembayaran ini dipotong IWP sebesar 2 juta dan taperum 1 juta. Jurnal untuk mencatatnya adalah pada akun pertama
belanja gaji di debit yaitu 200 juta. Akun kedua yaitu kas di kredit senilai 200 juta. Akun yang ketiga yaitu kas di debit senilai 3 juta. Dan yang keempat, utang PFK di kredit dengan senilai 3 juta. Utang bunga. Utang bunga atas utang jangka panjang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Bunga yang dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya, pada tahun lalu, Pemkot Harapan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 50 juta yang akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 Januari. Jurnal yang akan dibuat pada akhir tahun adalah pengakuan utang bunga sebesar 5 juta. Dalam kurung 10% kali 50 juta. Nah, di sini itu dalam jurnalnya pada akun pertama, dana harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek di debit dengan senilai 5 juta. Dan akun yang kedua, utang bunga di kredit dengan nilai 5 juta. Lalu, jurnal yang akan dibuat ketika dilakukan pembayaran bunga dalam kurun 15 Januari. Pembuatan akunnya, pada akun pertama, belanja bunga di debit dengan nilai 5 juta. Yang kedua, akun kas di kredit dengan nilai 5 juta. Yang ketiga, akun bunga di debit dengan nilai 5 juta. Yang keempat, akun dana harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek di kredit dengan nilai 5 juta. Bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utama jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya, tahun ini Pemkot Harapan memperoleh hutang jangka panjang yang mensyaratkan pembayaran pokoknya dilakukan tiap tahun setiap tanggal 10 Juni. Total utang jangka panjang tersebut adalah 40 juta dan dicicil selama 4 tahun. Pada akhir tahun ini, jurnal klasifikasi untuk mengakui adanya utang pendek adalah dalam pembuatan jurnalnya pada akun pertama, yaitu dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek di debit senilai 10 juta. Yang kedua, bagian lancar utang dalam negeri di kredit senilai 10 juta. Yang ketiga, utang dalam negeri di debit senilai 10 juta. Dan yang terakhir, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang di kredit senilai 10 juta. Kewajiban jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah semua jenis utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, seperti biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Masuk kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dicatat dan dilaporkan menggunakan nilai nominal atau nilai par, tetapi untuk jenis kewajiban pemerintah yang dapat diperjualbelikan, seperti obligasi, harus dinilai dan dicatat sebesar nilai nominal dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Contoh, Pemkot Harapan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 950 juta dengan tidak ada diskonto atau premium. Penerbitan obligasi ini merupakan transaksi pembiayaan yang akan dijurnal sebagai berikut. Pada akun pertama, yaitu kas di debit dengan nilai 10 juta. Yang kedua, penerimaan pembiayaan utang dalam negeri obligasi di kredit dengan nilai 10 juta. Yang ketiga, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang di debit dengan nilai 10 juta. Yang terakhir, utang dalam negeri obligasi
di kredit dengan nilai 10 juta. Masuk ke perubahan valuta asing. Utang pemerintah dalam mata uang asing menggunakan kurs dengan bank sentral pada saat transaksi. Pada setiap tanggal neraca, rekening kewajiban moneter dalam mata uang dilaporkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran akun kewajiban moneter dalam mata uang antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dihitung sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. Masuk ke penghapusan utang. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya. Jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantaranya atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun non-kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara yang pertama, nilai tercatat utang yang diselesaikan dalam kurung jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan diskonto biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi. Yang kedua, nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditor. Materi selanjutnya adalah pelaporan kewajiban dan ekuitas. Pelaporan kewajiban disajikan di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Kewajiban pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus disajikan dalam neraca bagian pasifa sesuai dengan klasifikasinya. Contohnya bisa dilihat seperti gambar di samping ini. Kewajiban juga dilaporkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi terkait kewajiban pemerintah yang harus disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan berupa: yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Yang keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan yang terakhir, ada biaya pinjaman berupa perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Selanjutnya adalah pelaporan ekuitas. Ekuitas dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam laporan perubahan ekuitas, menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa ekuitas awal, surplus atau defisit laporan operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi tersebut disebabkan oleh dampak kumulatif atau juga perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, koreksi kesalahan dari persediaan pada periode sebelumnya atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
dan ekuitas akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas di dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut ini ialah contoh laporan perubahan ekuitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.